Tapi banyak kebaca ini kayak useless dulu ya. Oke, selamat sore. Kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang kita akan masuk pada... Kenapa? Oh, kirain. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi metabolisme. Tapi di sini mungkin ada sedikit miss ya. Saya baru ngecek materi yang di-share oleh Prof. Kokom dari VLM. Jadi mohon maaf sepertinya kita akan overlap gitu ya materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Kokom. Itu nanti akan saya sampaikan lagi. Karena silabus yang saya dapatkan untuk di sesi 2 itu adalah endokrin, kemudian metabolisme. Habis itu ada panca indera. Panca indera itu sistem saraf dan juga ada patologi tubuh. Nah, jadi di sini akan ada beberapa materi yang overlap seperti endokrin kemarin ya. Endokrin kemarin kalian sudah disampaikan sebelumnya di sesi 1, sesi 2 saya sampaikan lagi. Mungkin nanti untuk melengkapi materi yang belum disampaikan oleh Prof. Kokom, saya akan memberikan materinya saja ya kalian. Silakan kalian baca-baca saja. Sedangkan untuk materi yang sesi 2 ini mungkin akan overlap ya. Jadi kita hanya mereview lagi berarti. Ya kita hanya mereview saja materi-materi yang sudah kalian dapatkan dengan Prof. Kokom. Kita review lagi di sesi 2 ini. Oke, sekarang kita akan masuk pada metabolisme. Sebelumnya sudah mendapatkan yang Prof. Kokom, jadi saya agak lebih ringan ya untuk menjelaskan mengenai materi metabolisme ini. Di mana tujuan dari metabolisme ini itu adalah untuk menghasilkan yang namanya energi. Ya. Energi ini tidak hanya kita gunakan untuk aktivitas saja. Tapi kalau kalian perhatikan, dalam tubuh kalian itu ada juga yang beraktivitas. Ya. Jadi banyak sekali organ-organ tubuh dalam tubuh kita ini juga akan memerlukan energi, sehingga nantinya metabolisme ini adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Ya, secara terus-menerus ini akan terjadi. Karena pembentukan energi itu akan selalu dibutuhkan oleh tubuh. Pada saat kita tidur pun energi tetap dibutuhkan. Ya, karena pada saat jantung memompa, energi tetap dibutuhkan untuk menggerakkan jantung tersebut. Sehingga kalian bisa melihat betapa pentingnya bagian dari metabolisme ini. Ya, metabolisme ini di mana sebelumnya berarti kalian belum belajar ya mengenai sistem pencernaan, atau kalian review saja ya materi-materi yang sudah kalian dapatkan pada SMA. Kalian sudah mendapatkan mengenai sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan, di mana pencernaan dan pernafasan itu sangat dibutuhkan. Ini sebagai bahan-bahan ya, sumber dari proses metabolisme. Di mana unsur awalnya itu adalah sumber utamanya untuk metabolisme ini adalah makanan. Dengan adanya makanan, maka kita oksigen pun dapat mengubahnya, ya, membantu mengubahnya untuk menjadi enzim itu juga dibutuhkan dalam proses metabolisme, dalam proses pembentukan suatu energi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana proses dari pembentukan suatu energi. Sehingga akhirnya energi tersebut bisa membantu kita untuk hidup, untuk membantu kita beraktivitas. Awal mula dari pembentukan suatu energi itu adalah pastinya memerlukan yang namanya inputan. Ya, inputan maupun oksigen. Kalau oksigen kan selalu kita dapatkan ya, karena kita selalu bernapas. Ya, kita selalu bernapas, kita tidak pernah yang namanya tidak bernapas. Bahaya itu ya. Bahaya kalau ada yang sudah tidak bernapas lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat energi inputan ini kita dapatkan selain dari oksigen tadi itu adalah dari makanan. Di mana makanan masuk ini ada suatu proses rasa lapar ya, ada rasa ingin untuk makan.
Sehingga karena ada suatu sensor dari tubuh kita bahwa kita merasakan lapar, itu artinya tubuh kita memerlukan tambahan energi. Ya, gunakan baik beraktivitas. Sudah. Nanti kalian akan mendengarkan pada saat tubuh kita memberikan suatu sensor, ya, tubuh kita memberikan sensor bahwa maka kita asupan makanan pada tubuh kita. Hormon di sini. Jadi ada suatu hormon, di mana hormon tersebut membantu kita dalam mengontrol nafsu makan kita. Jadi nantinya hormon tersebut kalau tidak salah nama hormon itu adalah grelin. Di sini ada. Sebentar, kita lihat. Ya, ada hormon grelin di sini kalian bisa lihat. Di mana hormon grelin ini adalah salah satu hormon yang merangsang tubuh kita, yang memberikan informasi pada otak kita bahwa tubuh kita ini memerlukan yang namanya energi, bahwa tubuh kita ini memerlukan yang namanya asupan makanan. Sehingga pada saat kita memerlukan asupan makanan, tubuh kita memerlukan namanya asupan makanan, maka secara otomatis kita akan melakukan yang namanya input makanannya pada tubuh kita. Di sini. Jadi grelin ini hormonnya kelenjarnya itu ada di lambung, kalau tidak salah ingat itu ada di lambung. Jadi lambung pada saat lambung kosong, maka hormon ini akan aktif disekresikan. Ya. Jadi hormon ini akan aktif disekresikan, sangat banyak sekali disekresikan, kemudian juga memberikan informasi pada hipotalamus. Jadi informasi pada hipotalamus ini nantinya yang membantu mensekresikan lagi lebih banyak grelin ini. Jadi grelin ini akan nambah banyak memberikan informasi, ya, berarti memberikan informasi kepada otak kita, di mana otak kita itu akan menerima informasi bahwa tubuh kita itu perlukan sumber makanan. Ya, sehingga pada saat kita sudah makan, ada makanan yang masuk pada tubuh kita, hormon grelin ini akan semakin sedikit. Ya, hormon grelin tadi disekresikannya itu semakin sedikit, semakin berkurang. Jadi di saat perut kita kosong, maka grelin yang akan aktif disekresikan, akan banyak sekali disekresikan. Tapi pada saat makanan mulai masuk dalam lambung kita, maka grelin ini akan semakin sedikit untuk disekresikan. Dan yang aktif disekresikan selanjutnya itu adalah insulin dan juga leptin. Jadi di saat makanan masuk, maka otomatis kadar gula dalam darah kita akan meningkat, ya. Jadi kadar gula dalam darah kita akan meningkat, sehingga di sini insulin yang akan bekerja. Insulin aktif sekali disekresikan, kemudian juga ada leptin. Nah, hormon leptin ini juga akan semakin banyak disekresikan. Makanya tadi grelin semakin sedikit, ya. Grelin tadi ini akan semakin berkurang untuk disekresikan. Ya, kemudian aktif sekali disekresikan itu adalah leptin, kemudian insulin, dan juga ada peptida gamma ini. Jadi ada beberapa hormon yang nantinya akan aktif sekali disekresikan. Nah, itu yang membuat kita akan merasa kenyang. Ya. Jadi pada saat hormon tersebut kita disekresikan oleh tubuh, maka itu akan memberikan informasi lagi kepada otak kita. Ya, memberikan informasi lagi kepada otak kita bahwa kita kenyang. Ya. Sehingga pada saat kita merasa kenyang, maka otomatis kita akan berhenti makan. Hormon-hormon tadi, leptin, insulin, dan peptida ini berfungsi untuk membantu mengubah menjadi energi. Ya, jadi akan membantu mengubah energi, membantu juga menyimpan energi-energi tersebut dalam tubuh kita. Contohnya kayak insulin, ya. Insulin di sini membantu memecahkan
gula, ya, memecahkan gula menjadi glukosa menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian insulin juga membantu dalam menyimpan dari gula-gula tadi dalam tubuh kita, sehingga nanti pada saat kita sudah selesai makan, kemudian energinya kita sudah habis ya, maka nanti ada hormon yang lain yang akan membantu memecahkan glikogen tadi. Jadi glukosa diubah menjadi glikogen. Kalau tidak salah nama hormonnya glukagon. Ya. Glukagon ini akan membantu untuk memecah gula tadi sehingga menjadi sumber energi pada tubuh kita. Selama masih ada cadangan makanan pada tubuh kita, maka grelin ini tidak akan banyak disekresikan pada tubuh kita. Ya, pada lambung itu tidak akan aktif disekresikan. Karena masih ada cadangan tadi ya, jadi masih hormon-hormon yang lain itu bisa memecah makanan-makanan yang disimpan pada tubuh kita. Ya. Sehingga akhirnya aktivitas-aktivitas yang ada dalam tubuh kita, baik aktivitas kimiawi seperti pergerakan hormon, kemudian pergerakan otot, itu juga masih dapat dipenuhi oleh cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita. Sehingga grelin itu tidak akan aktif dikeluarkan. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, mengapa kita merasa lapar, mengapa kita merasa kenyang. Karena ada suatu zat kimia yang membantu untuk merangsang rasa lapar dan kenyang tadi. Silakan Degin, monggo. Izin bertanya Bu, kan tadi kenyang itu dipengaruhi oleh keluarnya hormon itu ya, Bu, grelin ya Bu? Kenyang bukan. Kalau kenyang itu hormon insulin, kemudian ada leptin dan juga peptida. Ya. Kalau yang lapar baru grelin yang mempengaruhinya. Berarti kan tadi kan ada di hormon itu ya Bu yang membuat kita kenyang. Nah misalnya saja Ibu, ada enggak bahan makanan atau zat makanan tertentu jika kita memakannya sedikit itu mudah menjadi kenyang. Berarti kan hormonnya itu dihasilkan banyak Ibu. Itu ada enggak? Ada. Memakan. Ada. Sebenarnya saya juga belum pernah mempraktekkan, tapi ini yang saya baca, makan makanan yang tinggi protein. Ya, kalian makan makanan yang tinggi protein, itu kalian akan merasa lebih cepat kenyangnya. Itu saya juga kurang tahu alasannya. Mungkin karena pada saat itu ada hormon protein yang memecah protein, ada yang tahu nggak? Untuk memecah protein, kalau leptin kan lemak ya, leptin itu lemak. Kemudian insulin itu ke glukosa, protein itu saya lupa. Ya, jadi mungkin pada saat protein masuk, nah aktivitas hormon ini yang akan disekresikan. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan, di saat ada makanan saja ya, ada suatu makanan yang masuk pada perut kita, itu hormon grelin itu juga akan semakin sedikit. Ya. Hormon grelin ini akan semakin diminimasi gitulah istilahnya ya, jumlahnya itu akan semakin diminimasi dibandingkan pada saat lambung kita kosong. Jadi pada saat lambung kita kosong, maka grelin yang akan aktif disekresikan. Sedangkan pada saat lambung kita isi dengan makanan, maka hormon grelin ini akan semakin sedikit untuk dikeluarkan. Nah, makanya pada saat ada makanan yang masuk pada perut kita, otomatis grelin ini akan semakin sedikit. Maka rasa lapar pun itu juga akan semakin berkurang. Sehingga ya walaupun ada segala jenis makanan ya, sebenarnya segala jenis makanan tuh kalau kalian masukkan ke dalam perut, itu kalian akan merasa tidak lapar lagi. Ya, setidaknya kalian tidak merasa lapar lagi di saat kalian belum makan sama sekali. Ya, dibandingkan pada saat kalian tidak makan sama sekali. Itu kalian akan bisa bandingkan. Jadi kalau seumpamanya kita bicara, makanya banyak yang mengatakan bahwa puasa ya, kalian pasti sebagian besar dari kalian itu juga sedang fasting ya, saat ini sedang fasting. Nah, disarankan untuk mampu menahan rasa lapar itu lebih lama, jadi kalian tidak merasakan rasa lapar gitu ya, maka kalian disarankan untuk lebih memakan makanan protein. Nah itu saya masih belum tahu alasannya, mungkin nanti kalian bisa baca-baca.
ada suatu kandungan apa dalam protein tersebut sehingga akhirnya bisa membuat kita lebih tahan untuk berpuasa. Silakan Yuda, mungkin Yuda ada yang ingin disampaikan, monggo. Saya sama Bu, saya izin bertanya. Kan ada beberapa orang yang mengalami penyakit, misalnya diabetes, misalnya obesitas. Dan apakah itu bisa disebabkan oleh terlalu banyaknya enzim grelin sehingga dia sulit merasakan lapar? Sulit merasakan kenyang. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapat nggak? Untuk orang-orang yang obesitas. Ya. Orang-orang yang obesitas ini apakah memang ada suatu masalah pada tubuhnya? Sehingga akhirnya menyebabkan rasa kenyang dan rasa lapar itu beda tipis gitu ya. Tidak merasakan yang namanya rasa lapar dan juga rasa kenyang. Monggo, Bayu, silakan. Izin menjawab. Kalau yang setahu saya tuh obesitas tuh bisa terjadi karena di dalam tubuh kita ini kan ada hormon yang namanya tiroksin. Nah, tiroksin ini gunanya untuk mengatur sistem metabolisme dalam tubuh. Nah, ketika hormon tiroksin itu jumlahnya sedikit, maka metabolisme di dalam tubuh tuh berjalan lambat. Jadi misalnya orang makan kayak biasa, cuman karena hormon tiroksinnya itu sedikit, jadi metabolismenya lambat. Nah, karena itu terjadi, karena terlalu sering seperti itu, makanya terjadi obesitas lama-kelamaan. Nah, makanya ada juga orang yang kebalikannya. Dia makannya banyak, cuman dia tuh nggak bisa besar gitu. Itu karena hormon tiroksin di dalam tubuhnya itu banyak. Nah, kenapa itu ada perbedaan kadar? Kalau yang saya tahu itu perbedaan kadar tuh bisa terjadi juga karena gen yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita lihat kadang ya misalnya keluarganya tuh besar gitu, terus ke bawahnya rata-rata juga seperti itu. Terus misalnya ada yang keluarganya tuh emang dari dulu tuh kecil kan, maksudnya tuh dalam tanda kutip susah besarnya. Nah, itu lama-lama diturunkan ke bawah-bawahnya juga seperti itu. Kalau menurut yang saya tahu seperti itu, Bu, karena ada hormon itu yang namanya tiroksin itu yang mengatur proses metabolisme. Ya. Jadi memang ada suatu kelainan pada tubuh kita sehingga akhirnya itu yang menyebabkan metabolisme tadi. Kalau sesuai dengan yang disampaikan Bayu, itu ada suatu hormon di mana hormon tersebut yang mengatur metabolisme tubuh kita. Ya, apakah dia jalannya akan jauh normal atau malah lebih lambat. Sehingga itu nantinya akan berpengaruh pada hormon metabolisme tadi. Ya, sehingga nantinya juga mempengaruhi pada hormon grelin, insulin, dan lain sebagainya. Ya, sehingga itu yang menyebabkan nantinya ada yang ukurannya yang besar, ada juga yang ukurannya kecil. Ya. Jadi karena memang sekresinya yang kurang, ya, sekresi hormon tadi yang kurang, sehingga akhirnya menyebabkan ada suatu kelainan pada tubuh kita. Nah, mungkin ada juga, ini balik lagi sebenarnya. Oke, silakan Dayin. Mau menambahkan mungkin, silakan Dayin. Izin menanggapi, Bu. Dari jawaban Mas Bayu tadi kan disebutkan hormon tiroksin itu mempengaruhi metabolisme. Apakah harinya hormon tiroksin saja atau adakah yang lain? Mungkin Bayu mau menambahkan hormon apa lagi? Izin menjawab. Kalau yang dari saya jawab tadi, Bu, untuk yang menjawab obesitas itu kenapa ada pengaruhnya, apakah mengurangi rasa lapar gitu. Kalau yang setahu saya untuk menghilangi rasa lapar kayaknya nggak ada gitu, karena tubuh tuh otomatis bakal ngerasa lapar. Nah, itu kenapa bisa ada yang cepat besar gitu, ada yang mudah obesitas, itu menurut saya karena yang hormon tadi, hormon tiroksin. Cuman kalau ada beberapa hormon lain yang mempengaruhi, saya juga kurang tahu. Tapi intinya untuk metabolisme yang saya tahu tuh yang memegang pentingnya tiroksin. Ya. Jadi kalau kalian menanyakan hormon apa lagi yang nantinya akan mempengaruhi metabolisme ini, sebenarnya obesitas ini gitu ya. Sebenarnya banyak sekali hormon yang mempengaruhi suatu metabolisme. Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, di mana akhirnya sugesti kita yang bermain. Di saat sugestinya kita
Eh, kalian ya, jadi sugesti lagi. Jadi mainnya di sini di otak ya. Jadi mainnya di sini di otak. Di mana otak inilah yang nanti akan mempengaruhi. Ya, otak ini yang nantinya akan mempengaruhi kadar hormon yang nantinya akan disekresikan oleh tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau tidak salah memang ada suatu hormon yang akan disekresikan itu yang akan membangkitkan nafsu makan kita. Jadi contohnya dari mata. Kalau kalian melihat makanan gitu ya, kalau kalian melihat makanan yang enak yang menurut kalian yang ingin kalian makan gitu ya, itu yang membuat kalian ada suatu nafsu makan muncul. Jadi ada suatu nafsu makan yang muncul. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hormon. Jadi banyak sekali hormon kalau kalian pelajari ya, kalian pelajari lagi, kalian gali lagi lebih dalam mengenai hormon-hormon itu, akan ada banyak sekali hormon yang mempengaruhi nafsu makan kita. Tapi yang paling utama itu adalah hormon ghrelin ini. Yang paling utama itu mempengaruhi nafsu makan itu adalah ghrelin ini. Karena ghrelin ini yang ada di lambung kita. Di mana lambung kita, kalau kalian perhatikan, lambung kita ini ada suatu otot ya, di mana otot tersebut akan selalu bekerja, dia akan selalu bergerak. Ya. Otot tersebut akan selalu bergerak. Sehingga pada saat lambung kita kosong, makanya kalian akan mendengar suara-suara gitu ya, suara-suara yang memberitahukan kita bahwa kita itu sedang lapar. Nah, di sini pada saat lambung kita kosong, asamnya itu akan tinggi, ya. Jadi asam itu akan banyak dikeluarkan ya, banyak sekali dikeluarkan. Saya lupa hormon yang mengatur untuk asam ini, saya lupa namanya apa. Nah, begitu juga untuk ghrelin. Ya, jadi pada saat lambung kita kosong, maka ghrelin ini akan aktif disekresikan. Jadi ghrelin akan aktif disekresikan, itu yang akan menimbulkan rasa lapar. Ya, itu yang akan memberikan informasi pada otak kita bahwa kita ini perlu makanan. Ya, tubuh kita ini memerlukan tambahan energi untuk melakukan aktivitas. Ya, jadi memang ada suatu zat kimia dalam tubuh kita ini yang akan mengatur rasa kenyang dan juga rasa lapar pada tubuh kita. Ya, jadi di saat perut kita sudah penuh, lambung kita sudah penuh, maka otot-otot ini akan sangat aktif bekerja, ya, sangat aktif bekerja. Jadi di sini sangat aktif bekerja, itu yang menyebabkan kita akan merasa kenyang. Ya, jadi karena penuhnya juga otot lambung itu juga akan bekerja. Nah, itu yang akan menyebabkan kita tubuh kita meminta berhenti untuk melakukan input makanan lagi. Ya. Artinya kita harus berhenti sehingga nantinya tubuh kita yang akan sisanya bekerja. Ya, yang sisanya bekerja itu adalah tubuh kita. Hingga akhirnya di makanan-makanan tersebut akan dicerna dibantu oleh zat kimia tadi, ya, leptin, kemudian insulin, dan juga peptida tadi. Kalau peptida ini nggak tahu, nanti kalian coba cek lagi ya, peptida ini apakah yang memecah protein kah atau bukan? Mungkin nanti kalian cek lagi ya, kalian cek mengenai hormon peptida ini. Ya. Jadi di saat hormon-hormon ini meningkat, maka kita pun juga akan berhenti untuk makan. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditambahkan. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai obesitas memang ada hormonnya ya. Jadi ada hormon yang terganggu. Jadi memang dari gen yang menyebabkan ukurannya besar, atau mungkin juga karena dari sensor sekitar kita. Ya, sensor sekitar kita ini juga akan meningkatkan, ya, akan dapat meningkatkan yang namanya rasa untuk ingin makan kita, ya, meningkatkan nafsu makan kita, sehingga akhirnya ya nambah lebar ya, akhirnya nambah lebar kita. Silakan deh, monggo. Ini maaf izin bertanya untuk mungkin sama teman-teman kalau ada yang tahu mungkin. Kan ini sesuai pengalaman saya, Bu. Misalnya saja itu kalau saya itu makan malam gitu ya, Bu, jam 7 atau jam 6 mungkin jam 8 itu pada pagi harinya tuh perut saya tuh sangat lapar, kayak nggak bisa ditahan kalau pengen makan gitu loh, kayak lapar banget gitu. Berbeda lagi kalau saya itu emang malamnya itu tidak makan, Bu. Paginya tuh kayak lebih nggak lapar gitu, lebih lapar yang malamnya itu makan, Bu. Itu kenapa ya? Silakan, ada yang bisa menjawab. Monggo. Sesuai pengalaman sih, Bu. Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi memang walaupun tidak makan, bentar.
Oke, mungkin silakan ada yang mau menanggapi. Jadi memang ya, jadi walaupun karena makanan diproses di lambung kita itu biasanya 6 jam. Setahu saya itu 6 jam, 7 jam, atau 5 jam, 6 jam gitu lah ya. Ingat saya itu memang sekitaran sekian jam. Menjerumus karena semua. Oke, nggak tahu, nanti coba pakai link yang ini. Gak apa-apa, wis, lanjutin aja, masih ada 9 menit. Oke, tadi ya memang setahu saya kita makanan ada di lambung, diproses di lambung itu adalah selama 5 jam, 6 jam. Kalau tidak salah itu adalah 5 jam sampai 6 jam. Jadi kita tidak akan merasa lapar di sekitaran waktu tersebut. Jadi 5 jam sampai 6 jam setelah makan tersebut. Nah, setelahnya kita akan merasa lapar lagi. Setelahnya kita akan merasa lapar lagi. Ya, setelah 5 jam, 6 jam tersebut kita akan merasa lapar lagi. Ya, jadi bunyi kerucuk-kerucuk gitu ya. Perut kita itu akan mulai bunyi lagi untuk diisi. Tapi setelah itu kita tidak akan merasa lapar lagi. Nah, ini balik lagi. Kita akan berbicara lagi mengenai sugesti kita. Ya, kita akan bicara lagi mengenai sugesti kita. Ya, jadi memang di saat 6 jam, setelah 6 jam makanan kita diproses dalam tubuh kita, maka kita akan merasa lapar. Tapi di saat kita mengabaikannya, ya, di saat kita mengabaikannya karena kita merasa baru saja makan, maka tubuh kita juga akan memberikan informasi lagi bahwa tubuh kita sudah cukup. Ya, tubuh kita sudah cukup untuk menerima energi, untuk memproses energi. Ya. Sehingga nantinya energi yang kita butuhkan dalam tubuh kita itu akan menggunakan cadangan makanan yang tersimpan pada tubuh kita. Maka dari itu, dari yang lapar tadi, kita akan beberapa lama lagi tidak akan merasakan lapar. Ya, sehingga tubuh, otak kita itu juga akan memberikan informasi, ya, memberikan informasi pada tubuh kita untuk memecahkan cadangan makanan yang tersimpan pada tubuh kita. Maka dari itu kita untuk beberapa saat kita tidak akan merasakan lapar, tidak akan merasakan lapar. Karena energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu sudah terpenuhi. Kecuali kalau sudah hampir habis, maka kita akan merasakan lapar lagi. Beberapa saat kemudian kita akan merasakan lapar lagi. Kita ingat lagi dengan lapar kita akan lapar lagi. Jadi sebenarnya kita akan main sugesti. Kita akan memberikan informasi pada otak kita. Apakah kita memberikan sugesti bahwa tubuh kita sudah tersedia energinya, cukup energinya, maka tubuh pun juga akan memproses energi-energi yang ada dalam tubuh kita. Cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita. Untuk saat ini jawabannya seperti itu ya. Sebenarnya saya juga kurang paham sebenarnya. Ya, kurang paham mengapa berapa saat kita lapar, berapa saat kemudian kita tidak lapar, padahal kita belum makan. Nah, itu sebenarnya kalau kita hubungkan ke sugesti ya, kita mainnya akan ke sugesti. Oke, silakan Yuda, mungkin Yuda ingin menambahkan, silakan. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Dayin, Bu. Silakan. Pertama dari yang kenapa kalau misalnya kita malamnya tidak makan, justru paginya tidak lapar. Nah, kalau misalnya beberapa informasi yang saya terima, jadi kita itu saat semalam atau saat tidur itu beberapa hormon dalam tubuh kita itu berfluktuasi, Bu, secara khusus. Jadi berdasarkan penelitian juga menunjukkan bahwa kadar epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin cenderung lebih tinggi di pagi hari. Dan diyakini bahwa hormon ini juga mampu menekan nafsu makan dengan memperlambat laju pengosongan perut dan meningkatkan pemecahan karbohidrat yang disimpan di hati dan otot untuk mengisi bahan bakar tubuh, Bu. Kalau itu dari yang misalnya malam tidak makan tapi paginya tidak lapar. Nah, yang sebaliknya kalau misalnya kenapa kita malamnya makan tapi justru paginya malah lapar. Kalau di informasi saya, jadi ketika kita mengonsumsi makan pada malam hari atau saat menjelang kita tidur, ternyata jam tersebut bisa meningkatkan gula darah, Bu. Saat gula darah meningkat, tubuh akan mengeluarkan hormon insulin yang berfungsi untuk menyerap gula darah. Nah, akibatnya kadar gula menurun dan menyebabkan kita merasa lapar saat bangun tidur, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Itu jawaban ilmiahnya ya, lebih jawaban ilmiah. Jadi memang kerjanya hormon kita
tubuh kita tuh sangat aktif ya, sangat aktif sekali. Walaupun kita saat tidur, ya di tubuh kita tuh juga akan sangat aktif. Nah, kita kok masih berkutat di hormon ya, padahal kita sedang berbicara mengenai metabolisme. Nanti kalian untuk hormon bisa review sendiri di materi yang sebelumnya. Jadi silahkan kalian baca-baca lagi untuk mengenai materi yang hormon ya. Jadi itu tadi jawaban dari Yuda mengenai mengapa kita merasa lapar pada saat padahal kita habis makan ya, padahal kita habis makan, tapi kita tetap merasa lapar. Atau mungkin pada saat kita tidak makan, tapi kita tidak merasa lapar. Ya, tadi sudah dijawab ya oleh Yuda, itu adalah jawaban lebih ilmiahnya, ya, jawaban ilmiah dari tubuh kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan bicara mengenai metabolisme. Jadi di sini kita akan fokus pada metabolisme, di mana memang untuk yang intake ini memang ada yang mempengaruhi ya, ada yang mempengaruhi pada tubuh kita. Di mana yang mempengaruhi itu adalah tadi sensor dari tubuh kita. Jadi memberikan informasi bahwa tubuh kita ini memerlukan yang namanya makanan. Di saat makanan sudah masuk, maka kita akan memberikan informasi lagi pada tubuh kita bahwa tubuh kita sudah merasa kenyang. Nah, di sini kalian lihat ada faktor ketiga yang mempengaruhi intake-nya kita. Ini yang berhubungan dengan sugesti tadi yang saya katakan. Di mana faktor sosial dan faktor psikisnya kita. Ya. Jadi faktor psikis dan faktor sosial itu juga akan mempengaruhi nafsu makan kita. Di saat kita melihat sekeliling kita, ya kita melihat sekeliling kita, kemudian kita melihat ada orang yang lahap makan, gitu, ada orang lahap makan, maka kita juga akan terpengaruhi untuk makan yang banyak. Nah, itu juga akan mempengaruhi rasa lapar dan juga rasa kenyang kita. Kemudian dari energi input tadi ini akan diolah dalam tubuh kita dengan bantuan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Kemudian juga bantuan dengan zat-zat kimia. Di mana kalian bisa lihat energi yang dihasilkan oleh tubuh kita ini 50% itu dibuang dalam bentuk panas. Ya. Jadi nanti akan diubah dalam bentuk panas. Jadi energi tadi yang sudah dihasilkan itu akan diubah menjadi panas. 50% itu akan dikeluarkan dalam bentuk panas. Makanya kita akan aktif yang namanya berkeringat ya. Aktif berkeringat itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk mengeluarkan panas. Jadi pada saat proses pembentukan energi ini ada suatu proses pembakaran istilahnya ya. Ada suatu proses pembakaran. Makanya kita akan banyak sekali menghasilkan panas dari tubuh kita. Makanya dikatakan 50% itu yang dihasilkan itu adalah panas. Sedangkan 50% yang lain itu akan digunakan untuk aktivitas internal dan juga aktivitas eksternal. Jadi maksudnya aktivitas internal itu adalah aktivitas dari organ tubuh kita ya. Organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Kayak hati, jantung, dan lainnya itu akan selalu bekerja. Makanya banyak sekali energi yang akan dikeluarkan. Kalau tidak salah 70%. 70% energi itu dihabiskan untuk aktivitas internal. Sedangkan sisanya itu adalah aktivitas eksternal. Jadi kayak kita beraktivitas sehari-hari itulah ya. Itu kebanyakan dihabiskan untuk aktivitas internal. Jadi pemindahan zat kimia dari satu organ ke organ yang lain itu juga akan membutuhkan yang namanya energi ini. Makanya saya katakan tadi di mana energi ini adalah suatu kegiatan yang selalu dilakukan terus-menerus secara kontinus. Ya, aktivitas ini akan selalu dilakukan secara terus-menerus. Karena pada saat tidur pun kita juga akan membutuhkan yang namanya energi. Ini adalah konsep dari energi balance, di mana total energi itu adalah energi yang disimpan dalam tubuh kita, ditambahkan energi yang masuk lagi, dikurangi dengan energi yang dikeluarkan. Jadi ini adalah total energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan energi output itu adalah aktivitasnya, baik internal maupun eksternal, dan juga panas yang dihasilkan
Nah, energi output ini adalah energi yang digunakan tadi, yang bisa kalian lihat. Di mana 50% itu adalah heat-nya, panasnya yang dihasilkan, dan juga 50% lagi itu digunakan untuk aktivitas, ya, baik aktivitas internal maupun juga aktivitas untuk tujuan eksternal. Mana walaupun kita berbicara mengenai aktivitas eksternal, pastinya aktivitas internal, ya, nantinya akan bekerja lebih banyak. Contohnya kita akan mengangkat barang, maka otot kita yang nantinya akan bekerja. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tiga tipe aktivitas, ya, tiga tipe aktivitas yang dilakukan pada aktivitas internal. Itu aktivitas transport, di mana aktivitas transport ini salah satu contohnya itu adalah aktivitas untuk mengirimkan hormon dari suatu kelenjar menggunakan darah di transfernya ke organ yang dituju. Kemudian ada mechanical work. Kalau mechanical work ini ada suatu aktivitas mekanis, ya, aktivitas mekanis, maka kita akan berbicara mengenai aktivitas otot. Ya. Jadi di saat kita akan melakukan suatu aktivitas eksternal, maka aktivitas otot ini yang aktif bekerja. Ya. Jadi aktivitas eksternal ini akan melibatkan yang namanya mechanical work ini. Jadi sangat aktif melibatkan mechanical work. Walaupun nantinya transport work dan juga chemical work ini juga akan kita libatkan. Gitu ya. Kemudian juga ada chemical work. Kalau chemical work ini adalah aktivitas-aktivitas contohnya. Itu adalah aktivitas kelenjar. Ya. Kelenjar untuk mensekresikan hormon itu akan memerlukan yang namanya energi. Makanya setiap kelenjar itu akan memerlukan yang namanya energi. Jadi kalian bisa melihat di sini, ya, betapa pentingnya metabolisme ini. Betapa pentingnya energi tidak hanya untuk aktivitas eksternal, tapi sangat diperlukan pada aktivitas internal. Karena 70% energi itu digunakan untuk aktivitas internal. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada respiratory quotient. Ini sebenarnya berbicara mengenai perbandingan atau jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi perbandingan antara karbon dioksida terhadap oksigen yang dikonsumsi. Makanya nanti kalau kalian ingin menghitung RQ ini, respiratory quotient ini adalah kalian membandingkan, ya. Kalian bandingkan CO2 kemudian kalian bagi dengan O2-nya. Normalnya RQ ini nilainya adalah sama dengan 1. Jadi normal untuk nilai RQ pada orang yang sehat, yang normal, itu nilai RQ ini adalah 1. Sedangkan biasanya kalau orang yang ada gangguan pernafasan, ini nilai RQ akan lebih tinggi. Jadi biasanya karbon dioksida ini akan semakin banyak dihasilkan dibandingkan oksigen yang kita hirup. Karena memang ada suatu gangguan, ya, ada suatu gangguan dalam tubuh kita, maka biasanya nilai RQ-nya ini akan semakin besar, lebih dari 1. Nah, kalian bisa lihat di sini, pada saat proses pembakaran protein, ya, proses pembakaran protein ternyata karbon dioksida yang dihasilkan itu 0,8 kita bandingkan dengan konsumsi oksigen. Sedangkan untuk yang fat atau lemak itu hanyalah 0,7. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan itu adalah 0,7. Ini adalah nilai RQ-nya. Nilai RQ pada saat proses pembakaran lemak, protein, dan juga karbohidrat. Ya, karbohidrat di sini adalah nilainya 1. Jadi ini adalah nilai normalnya. Ya, jadi untuk orang normal, maka nilai RQ untuk penghasilan karbon dioksida, ya, untuk penghasilan karbon dioksidanya dari hasil konsumsi O2-nya itu adalah nilainya 1. Tapi biasanya untuk yang gangguan itu akan semakin besar. Kemudian di sini kalian akan lihat mengenai basal metabolic rate. Jadi basal metabolic rate ini adalah suatu kebutuhan energi. Jadi kita akan berbicara mengenai metabolisme minimum atau energi minimum yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi yang dimaksud dengan energi minimum itu adalah energi pada saat kita santai. Jadi pada saat kita tidak stres. Karena pada saat kita stres, maka kebutuhan energi ini akan semakin tinggi. Ya, proses metabolisme ini akan semakin tinggi dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai basal metabolic rate, ini pada saat kita santai saja. Ya, kebutuhan minimum, kebutuhan
bukan kebutuhan normal ya, bisa dikatakan kebutuhan normal, kebutuhan minimum lah ya, kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh tubuh, kebutuhan energi paling minimum. Jadi yang dimaksud kebutuhan minimum adalah kebutuhan pada saat kita sedang istirahat, ya, sedang santai, pada saat posisi tubuh kita tidak sedang stres atau tidak sedang melakukan suatu aktivitas berat. Itu yang dinamakan dengan basal metabolic rate. Makanya nama lainnya juga itu adalah resting metabolic rate. Makanya nilai yang kita ukur, ya kebutuhan energi yang kita ukur pada saat posisi kita normal atau pada saat posisi kita tidak stres, tidak melakukan suatu aktivitas apapun. Dan dimaksud dengan basal metabolic rate. Nah, yang dikatakan di sini untuk nilai basal metabolic rate itu adalah 70% energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tinggi sekali ya. Pada saat kita istirahat saja kita membutuhkan energi sebanyak 70%. Apalagi pada saat kita melakukan suatu aktivitas, maka akan semakin tinggi energi yang kita butuhkan. Mungkin 30% sisanya itu akan kita butuhkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas berat. Sedangkan 70% yang dari tadi saya katakan, di mana dari 50% ya, 50% untuk kebutuhan aktivitas, 70% itu adalah untuk pada saat kita posisi kita istirahat. Jadi ini adalah aktivitas internal ya. Aktivitas internal itu membutuhkan sebanyak 70%. Sisanya ini adalah aktivitas untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Sini kalian bisa lihat ini adalah daily. 20-30% adalah daily, sedangkan yang 10% ini adalah untuk mengatur suhu tubuh kita. Ada 50% sudah diambil tadi yang untuk menghasilkan panas. Dan sisanya 10% itu untuk mengatur suhu tubuh lagi pada tubuh kita. Kemudian ada body fat. Nah, pada saat kita makan pun, makanan yang kita makan itu ada suatu zat ya, ada suatu zat yang nantinya disimpan pada tubuh kita. Nah, pada saat kalian makan pun, kalian juga harus perhatikan kandungan yang ada di dalamnya. Siapa tahu zat yang dikandung itu akan membahayakan pada tubuh kita. Contohnya kayak visceral fat ini. Visceral fat ini adalah dikatakan suatu lemak bahaya ya, lemak yang berbahaya. Karena dia akan mempengaruhi tingkat kolesterol tubuh kita. Walaupun sebenarnya disimpannya pada bagian bawah perut ya, biasanya akan disimpan pada bagian bawah perut. Disimpannya di situ, tapi ini adalah suatu lemak yang berbahaya. Nah, ya, fat yang bawahnya ini adalah bisa dikatakan lemak yang berbahaya, tapi tidak seberbahaya dari yang visceral fat ini. Sedangkan visceral fat ini akan mempengaruhi tadi tekanan darah, kemudian jantung, dan lain sebagainya. Jadi kalau semakin tinggi, mohon maaf saya belum share screen ya. Oh sudah. Jadi semakin tinggi visceral fatnya ini, maka akan semakin berbahaya bagi tubuh kita. Karena nanti lemak tersebut ditakutkan itu akan masuk ke dalam darah. Kalau masuk ke dalam darah, maka jantung pun akan memompa, itu akan lebih berat. Nah, ini yang salah satu penyebab penyakit jantung. Ya, itu yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, jadi pada saat kalian makan pun kalian pilih-pilih ya makanan yang kalian makan. Walaupun sebenarnya lemak pun juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Lemak ini sangat membantu untuk menjaga suhu tubuh, ya, menjaga suhu tubuh pada tubuh kita. Ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, kalian lihat di sini, fat itu masih dibutuhkan. Ya, fat ini masih sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita makan lemak terus. Nah, itu tidak diinginkan. Begitu juga glukosa. Glukosa sangat dibutuhkan bagi tubuh kita karena tubuh kita juga memerlukan yang namanya gula. Tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan kalian tahu sendiri ya dampaknya seperti apa. Protein pun juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi juga sebisa mungkin jangan berlebihan. Kalau kita berbicara mengenai berlebihan itu tidak baik. Ya, jadi kita yang batas normalnya saja. Ya, batas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena nanti nutrisi ini atau zat-zat ini nantinya akan diubah menjadi energi. Ya, jadi kalian seimbangkan antara work-nya kalian dengan intake-nya kalian. Ya, jadi yang masuk dan yang keluar itu agar seimbang.
Jangan sampai nanti yang berlebih, yang disimpan itu berlebih. Itu yang akan berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah prosesnya ya. Kalian bisa lihat proses metabolisme pada tubuh kita. Jadi pada saat proses metabolisme pun kalian lihat akan banyak sekali zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik enzim, hormon, dan lainnya itu akan sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Ini adalah proses pemecahan ya, proses pemecahan. Nah, proses pemecahan ini akan kita berbicara lagi mengenai hormon. Jadi nanti ada beberapa hormon yang akan dibutuhkan untuk memecah zat-zat ini. Seperti contohnya, saya lupa nama hormonnya. Insulin ya. Hormon insulin ini proses kita butuhkan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogen nanti yang akan disimpan pada tubuh kita. Kebanyakan glikogen ini, kalau tidak salah tadi Bayu sudah menyebutkan ya, glikogen ini nanti akan disimpan pada hati dan otot-otot tubuh kita. Jadi sehingga pada saat kita memerlukan energi, maka tubuh kita akan memecah glikogen ini. Kita akan memecah glikogen ini. Kalau tidak salah hormonnya adalah hormon glukagon. Nanti kalian coba cek lagi ya. Jadi memang kita akan memecahnya. Zat yang apa istilahnya? Ukurannya besar gitu ya, istilahnya ukuran besar, kita akan pecah menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga akan memudahkan untuk disimpan pada tubuh kita. Nah, proses pemecahan ini akan dikerjakan oleh organ-organ tubuh kita, kelenjar hormon dan lain sebagainya. Oke, ini tadi proses pemindahannya ya. Perubahan dari zat-zat yang masuk pada tubuh kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi metabolisme ini. Sebenarnya masih banyak ya. Nah, ini slide keberapa? Oke, masih slide 18. Monggo silakan kalau kalian ada yang ditanyakan. Ini nanti. Ini kurang lebihnya seperti itu ya. Di saat kita memerlukan yang namanya energi, maka tubuh kita pun juga akan memberikan sinyal. Ya, tubuh kita akan memberikan sinyal bahwa kita memerlukan yang namanya intake. Ya, kita memerlukan makanan. Kita memerlukan makanan, kemudian makanan ini itu akan dipengaruhi dari tadi kalian bisa lihat sih sosiologinya, sosial ya, faktor sosial dan juga faktor psikisnya. Juga dipengaruhi oleh sensor-sensor dari tubuh kita. Pada saat kita melihat ada makanan enak, biasanya kita akan merasa lapar. Ya, jadi itu akan memberikan suatu rangsangan pada tubuh kita bahwa kita ingin makan makanan tersebut. Atau mungkin karena faktor sosial ya, faktor sosial, karena kalian melihat orang-orang yang kalian berteman dengan orang-orang yang suka makan, maka itu juga akan mempengaruhi kalian, ya, mempengaruhi jumlah intake kalian nantinya. Atau tadi karena hormon tadi grelin itu yang akan mempengaruhi rasa lapar pada tubuh kita. Kemudian kita pun juga akan bisa merasa yang namanya kenyang. Ya, nanti tubuh kita pun juga akan memberikan respon pada tubuh kita, pada otak kita bahwa kita akan merasa yang namanya kenyang. Nah, di sini kalian bisa lihat di mana makanan-makanan tadi itu akan disimpan. Ya, makanan-makanan tadi itu akan disimpan. Kemudian di saat tubuh kita memerlukan yang namanya energi, simpanan makanan tersebut akan dipecah. Kemudian akan dialirkan melalui darah, ya, akan dialirkan melalui darah, kemudian dialirkan pada organ yang membutuhkan makanan tersebut. Makanya kita beberapa saat kita juga tidak akan merasa lapar. Ya, beberapa saat kita tidak akan merasa lapar karena tadi kita memiliki cadangan makanan. Makanya kita tidak makan beberapa hari pun, ya beberapa hari ya. Satu hari kita tidak makan, itu sebenarnya tubuh kita juga masih mencukupi untuk memenuhi energinya. Ya. Jadi kita tidak makan pun energi masih tetap kita dapatkan.
Walaupun kadang kita tetap merasa lapar ya, itu karena memang refleks dari perut kita tadi. Ya, lambung kita kosong, makanya grelin ini akan aktif disekresikan. Atau mungkin tadi yang disampaikan oleh Yuda. Jadi memang ada alasan yang lain. Mengapa kita merasa lapar dan juga mengapa kita tidak merasa lapar. Walaupun kita belum makan. Kemudian, nah ini adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan, juga tempat untuk menghasilkan yang namanya zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses metabolisme. Kalian bisa lihat di sini ini adalah lever hati ya. Hati, di mana hati ini berfungsi untuk menghasilkan yang namanya hormon metabolisme. Mana juga tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tadi glukosa itu banyak disimpan pada hati. Di sini kalian bisa lihat kerja dari insulin, ya kerja dari insulin, di mana pada saat ada suatu makanan masuk, itu akan menyebabkan insulin meningkat. Jadi insulin meningkat, itu artinya gula darah meningkat ya. Gula darah meningkat, maka insulin pun juga akan meningkat. Sedangkan pada saat tapi di saat gula darah mulai menurun, maka glukagon yang akan dihasilkan. Ya, glukagon ini yang akan disekresikan ke dalam darah untuk memecahkan glukosa dipecah, saya lupa namanya. Glikogen. Itulah ya, bentuk dari glukosa yang lebih simpel ya, bentuk dari lebih simpel ini nanti akan dipecah sehingga akan menghasilkan energi pada tubuh kita. Kemudian ada juga ini somatostatin. Ini nanti akan disekresikan pada gastrik ini kalau nggak salah hormon untuk meningkatkan asam pada lambung. Jadi pada saat kosong atau pada saat ya perut kita kosong, koreksi saya kalau saya salah ya, tidak masalah karena saya yakin kalian lebih paham mengenai pelajaran ini, mengenai materi ini. Jadi pada saat perut kita kosong, maka gastrik ini akan aktif disekresikan. Maka asam dalam tubuh kita tidak juga ya. Pada saat ada makanan di dalam tubuh kita, gastrik ini malah akan aktif disekresikan. Karena akan membantu mematikan yang namanya kuman-kuman. Ya, membantu untuk mematikan kuman-kuman yang masuk melalui makanan tadi. Sedangkan gastrik. Jadi pada saat perut kita kosong pun gastrik ini juga akan aktif asam ya. Asam ini akan aktif dikeluarkan. Sehingga itu yang menyebabkan kalian kalau telat makan itu akan muncul ya. Itu karena asamnya tinggi. Ya, asamnya itu akan sangat tinggi dalam dalam lambung kita. Itu juga karena gastrik. Asamnya terlalu tinggi. Tapi pada saat makan pun, seingat saya pada saat makan, hormon ini juga akan aktif dikeluarkan karena membantu mematikan kuman-kuman. Ya, membantu mematikan kuman-kuman yang masuk melalui makanan pada tubuh kita. Sehingga akhirnya pada saat disebarkan ke seluruh tubuh, cadangan makanan tadi, itu tidak ada kuman lagi. Jadi sudah sehat gitu ya. Jadi cadangan makanan yang disimpan pada tubuh kita itu adalah bebas dari kuman, bebas dari bakteri. Sehingga tidak memunculkan yang namanya penyakit pada tubuh kita. Jadi kalian bisa lihat kerja dari glukagon dan juga insulin ini adalah kebalikan. Kalau insulin ini menurunkan gula darah, kalau glukagon itu akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Monggo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan oleh kalian mengenai materi hari ini. Ini sepertinya kalian akan lebih detailnya pada hormon ya. Mengenai kerjanya glukagon dan juga insulin. Dan juga materi penyakit ini, diabetes mellitus.
Karena memang ada suatu gangguan ya, ada suatu gangguan pada hati sehingga akhirnya sekresinya sekresi dari hormonnya pun juga akan terganggu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Metabolisme, kalau kalian lihat di sini, juga membantu ya, membantu dalam mengontrol suhu tubuh kita. Jadi juga berperan dalam homeostasis. Metabolisme ini juga berperan dalam homeostasis, di mana mengatur keseimbangan dalam tubuh kita. Salah satunya itu adalah hormon ini, yang menyeimbangkan hormon. Walaupun 50% nantinya akan dihasilkan proses dari pengubahan energi tadi itu akan menjadi panas, tapi metabolisme ini juga membantu kita dalam mengatur suhu tubuh dalam tubuh kita, di dalam organ tubuh kita, sehingga akhirnya kita akan tetap normal suhu tubuh kita, yaitu 36 sampai dengan 37 derajat. Jadi metabolisme ini sangat membantu ya, sangat membantu dalam menjaga suhu tubuh kita. Jadi membantu juga menghasilkan panas, ya, membantu juga dalam mengeluarkan panas, sehingga suhu tubuh pun akan tetap normal. Tidak tinggi maupun juga tidak rendah. Jadi kita tidak akan merasa kepanasan maupun tidak merasa kedinginan. Jadi pada saat kita berada pada tempat yang dingin, biasanya tubuh kita ini akan memecah cadangan makanan, sehingga nantinya akan menghasilkan panas pada tubuh kita. Jadi cadangan-cadangan makanan kita yang tersimpan pada lemak dan gula yang lainnya itu akan dipecah, sehingga akhirnya menghasilkan suatu panas, sehingga kita tidak akan merasa kedinginan. Suhu tubuh kita itu juga akan tetap normal. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silakan mengenai materi hari ini. Monggo. Ini adalah kelainan pada tubuh kita. Sebenarnya materi patologi ini ada sesinya sendiri ya. Nanti kita akan belajar sendiri mengenai kelainan-kelainan yang ada pada tubuh kita. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silakan untuk materi hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Kalian bisa review lagi ya untuk metabolisme ini kalau tidak salah. Saya belum ngecek sih materinya dari Prof. Kokom. Kalian bisa review lagi aja. Kalian review lagi mengenai materi yang sudah di-share oleh Prof. Kokom. Jadi sebenarnya harusnya lebih ringan ya kerja saya di sini. Karena kalian sudah mendapatkan mengenai materi metabolisme dan juga endokrin di sesi 1. Tapi yang saya khawatirkan itu adalah kalian di sesi 1 UTS-nya gimana? Gitu ya. Saya takutkan kalian malah tidak bisa mengejar ya untuk yang sesi 1 kemarin. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Sambil saya screenshot untuk pertemuan hari ini. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita daring saja, insya Allah. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai panca indera. Kalau mengenai panca indera sebenarnya tidak banyak yang kita bahas ya. Karena saya yakin kalian sudah paham betul mengenai panca indera. Tapi nanti kita coba hubungkan dengan materi yang akan kalian dapatkan di semester selanjutnya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.